Karir. Atau non karir? Karir aja ya. Jangan non karir. Bebas. Karir oke, non karir boleh, yang harus jangan non kasir. Siapapun bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di Korps Tribrata. Entah itu sipil, entah itu tentara, sepanjang sesuai aturan main dan juga sesuai dengan kompetensi masing-masing calon pemangku jabatan, dipersilakan untuk menduduki jabatan di internal Polri. Dalam isu kepolisian, spesifik reformasi Polri, firasat saya mengatakan Presiden Prabowo memang harus terus-menerus diingatkan bahwa dia tidak hanya kepala pemerintahan, tapi juga sekaligus, lebih penting, kepala negara. Yang saya maksud begini, sebagai kepala pemerintahan, Prabowo hanya akan berkuasa 5 tahun sekali. Jadi hitung-hitungan saya, kalau umurnya panjang, maksud saya umur pemerintahnya panjang, maka Presiden Prabowo akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2029, sebelum kemudian digantikan Gibran. Nah, sebagai kepala pemerintahan, barangkali Prabowo melihat Polri sebagai sebuah institusi yang punya kepentingan di tahun itu, di tahun 2029 itu, di tahun ketika berlangsung perhelatan pesta demokrasi untuk memilih siapa gerangan presiden dan wakil presiden berikutnya. Pada sisi itu memang rawan. Prabowo bisa saja tergoda untuk kemudian melakukan penyalahgunaan terhadap alat negara semisal Polri untuk ya dijadikan semacam tim ses lah gitu. Mudah-mudahan tidak. Nah, yang lebih penting adalah ketika Presiden Prabowo menatap ke institusi Polri sebagai seorang kepala negara. Indonesia sebagai negara usianya tidak hanya 5 tahun, lebih dari 10 tahun, tidak terbatas 15 tahun, tapi terus sampai harapannya sampai kiamat tiba, Indonesia akan tetap langgeng, akan tetap lestari. Nah, sebagai seorang kepala negara, konsekuensinya Prabowo harus melihat Polri ke depan sebagai sebuah institusi yang juga harus sama umurnya dengan umur Republik ini. Jadi pemikirannya harus diubah, tidak lagi pemikiran tentang 5 tahunan. Bagaimana eksistensi Polri setiap 5 tahun, tidak, tapi eksistensi Polri seusia Republik Indonesia ini. Nah, dalam konteks bagaimana Presiden Prabowo sebagai seorang kepala negara melihat urgensi reformasi Polri, sekarang ketemu lagi nih momentumnya, yaitu setelah Menteri HAM, yaitu Natalius Pigai, mengajukan gagasan bahwa beberapa posisi kepemimpinan di lembaga Polri bisa saja diisi oleh orang sipil, direkrut dari luar Polri. Nah, kalau mau jujur, sejak puluhan tahun lalu, saya pribadi sudah melontarkan paling tidak 3 pemikiran yang menurut saya sangat serius tentang bagaimana membenahi lembaga yang kita cintai, yang kita hormati, yaitu Korps Tribrata. Pertama, sekian belas tahun silam, saya sudah wanti-wanti, wahai Polri, hati-hati. Kalau masyarakat sudah frustrasi, masyarakat menaruh rasa kecewa yang tak kunjung henti terhadap lembaga Anda, bisa saja loh mulai berkelebat di pemikiran publik tentang bagaimana kita harus membubarkan institusi kepolisian. Ini pemikiran yang saya yakin tidak enak didengar, yang menyakitkan hati. Tapi apa boleh buat, memang sekian banyak negara sudah melakukan eksperimentasi, membubarkan lembaga kepolisian mereka, lalu membentuk kembali dan hasilnya ternyata positif. Nah, apakah kita punya kesanggupan untuk berdiskusi, apalagi kemudian secara serius merealisasikan pemikiran tentang membubarkan institusi kepolisian di Indonesia? Itu ya, pemikiran pertama itu. Yang kedua, saya juga pernah kemukakan gagasan bahwa boleh jadi personil Polri itu harus ada yang diikat secara kontraktual basis saja. Jadi jangan hari ini direkrut sampai pensiun bekerja sebagai insan Tribrata, tidak seperti itu. Hari ini direkrut untuk kemudian dipekerjakan selama misalnya 2 tahun kah, diperpanjang menjadi 5 tahun kah, selesai. Jadi berbasis kontrak. Gagasan ini bagi para pemikir konservatif juga tampaknya akan digerundeli. Apa itu digerundeli? Akan digerutui
Bagaimana mungkin polisi kok bekerja secara kontrak? Tapi kenapa tidak? Toh lagi-lagi tidak sedikit negara juga mempraktikkan hal yang sama, bahwa insan kepolisian mereka paling tidak pada level tertentu, lapis tertentu, ternyata dipekerjakan dengan dasar kontrak sebagai karyawan kontrak. Gagasan ini menurut saya perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan bahwa institusi Polri senantiasa fresh dimasuki oleh orang-orang yang selalu berganti secara terencana. Itu pemikiran yang kedua. Nah, pemikiran ketiga yang berkelindan dengan pandangan Menteri Natalius Pigai adalah terkait dengan outsource. Bagaimana Polri mengoutsource personil-personilnya, berarti dari luar institusi Polri, memberikan kesempatan kepada masyarakat non-karir untuk kemudian berkecimpung di dunia kepolisian sebagai polisi. Apa manfaatnya? Sebelum bicara manfaat, kita mundur dulu ya. Sekian bulan silam, sesungguhnya lewat Eka Cakap ini, kami pernah melontarkan pemikiran bahwa ya sudah, jangan-jangan pada titik yang paling ekstrim, Kapolri pun kalau perlu di-outsource. Kapolri pun kalau perlu diisi oleh orang non-karir polisi. Masuk akal tidak? Kenapa tidak ya? Sebagai perbandingan, benchmark ini. Kejaksaan Agung pernah loh dipimpin oleh Jaksa Agung non-karir. Siapa? Marzuki Darusman. Di sebelah, kantor sebelah, sesama lembaga penegakan hukum, ada institusi Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tidak lupa ya, bahwa ada sosok Bagirmanan, non-hakim karir, yang juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Apakah kemudian kehadiran orang non-karir itu berkontribusi positif bagi kinerja lembaga? Sayangnya saya belum menemukan kajian tentang hal itu. Tapi paling tidak ternyata negara kita sudah punya presiden menempatkan orang-orang non-karir untuk duduk di pucuk kepemimpinan lembaga penegakan hukum. Kejaksaan Agung sudah, Mahkamah Agung pun sudah. Nah, kalau dua lembaga penegakan hukum ini ternyata pernah diisi oleh orang non-karir, bukan orang internal, bukan orang dalam alias ordal, kenapa Polri tidak? Kenapa Polri tidak? Apalagi saya memandang dari setumpuk masalah yang harus dibenahi oleh Polri dengan dukungan masyarakat, paling tidak ada 3 isu prioritas. Pertama, terkait dengan pemberantasan korupsi. Sulit untuk disangkal. KPK dan Kejaksaan Agung sekarang sedang fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, meringkus para penggarong uang negara. Tuh, BGN, Badan Gizi Nasional, di situ sudah tertoreh catatan prestasi Kejaksaan Agung. Trio pimpinan BGN diringkus dalam 1 malam. KPK juga, sayangnya gedungnya tidak terlihat. Di Kementerian Hukum, wakil menterinya dicokok oleh KPK. Polri di mana nih? Dalam ajang ngebut antara KPK dan Kejaksaan Agung ini, Polri sunyi senyap saja. Sampai-sampai masyarakat pun punya alasan untuk bertanya-tanya. Sebetulnya Direktorat Pemberantasan Korupsi di Polri itu ada atau tidak? Kalau ada, bekerja atau tidak? Kalau bekerja, efektif atau tidak? Nah, itu jadi tanda tanya. Nah, itu persoalan pertama, yaitu terkait dengan pemberantasan korupsi. Korupsi yang tidak hanya berputar-putar di luar lembaga Polri, tapi barangkali juga ada korupsi yang berputar-putar di dalam institusi Polri sendiri. Persoalan kedua, isu kedua yang juga sangat serius, yaitu terkait dengan relasi antara Polri dan politik. Rawan nih, rawan. Ya, apa boleh buat lah ya. Masyarakat sepertinya tidak bisa lupa, paling tidak terhadap sinyalemen, bahwa ada istilah parcok, partai coklat, sebuah kiasan untuk menunjukkan betapa masyarakat sudah sedemikian sinis menganggap bahwa polisi di Indonesia ternyata tidak hanya bekerja untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, serta menciptakan ketertiban, tidak. Tapi jangan-jangan, tanda petik jangan-jangan, polisi-polisi kita juga sudah bekerja sebagai tim ses, sebagai jurkam, yang kemudian bekerja untuk melakukan pemenangan terhadap peserta kontestasi demokrasi tertentu. Jadi bagaimana kemudian menjernihkan kembali kerja Polri kita agar tidak cawe-cawe dalam urusan politik, praktis,
Itu merupakan isu kedua yang harus betul-betul dipikirkan secara serius, terutama oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Isu yang ketiga, mungkin isu yang satu ini disangkal, mungkin isu yang satu ini disanggah, dibantah. Tapi boleh saya jujur ya, saya masih melihat ada isu pembenahan besar-besaran terkait relasi antara Polri dan TNI. Maaf ini, bapak-bapak di polisi, bapak-bapak tentara jangan marah. Saya hanya coba jujur nih, sebagai warga negara yang menaruh harapan besar terhadap profesionalitas tentara dan polisi, saya masih melihat ada gesekan di sana sini antara dua lembaga, yang satu hijau, yang satu coklat ini. Nah, tiga isu besar itu menurut saya sudah berlangsung menahun, kronis sifatnya. Karena sudah kronis, mungkin secara dramatis bisa dikatakan sudah berdarah-darah gitu ya, mudah-mudahan tidak. Saya memandang memang kita harus berpikir secara serius loh, membuka markas besar Polri untuk didatangi oleh Kapolri non karir. Siapa gerangan? Ya, kita bicara indikator. Jelas orang yang menduduki jabatan sebagai TB1 atau TB2 ataupun jabatan-jabatan strategis lainnya, pertama harus bisa menghadirkan budaya yang menjernihkan dan meluruskan. Tiga isu yang saya sebut tadi itu sebetulnya berurat akar pada masalah budaya. Nah, agar kemudian bisa berkontribusi positif, calon Kapolri atau calon Wakapolri dari luar, dari eksternal, pertama harus bisa melakukan pembaruan pada aspek budaya di institusi kepolisian kita. Satu. Yang kedua, saya khawatir bahwa dari sekian banyak kasus yang saya masuk ke dalamnya, atau paling tidak saya memberikan cermatan, saya menaruh kekhawatiran bahwa teman-teman di kepolisian kita ini, terutama di Reskrim, masih menggunakan gaya-gaya ortodoks, gaya-gaya konservatif untuk mengungkap kasus. Sehingga terjadilah interogasi yang diwarnai dengan kekerasan, penegakan hukum yang pengki-pengki, dan sejenisnya. Alhasil, calon pimpinan Polri yang datang dari luar Trunojoyo itu harus bisa berinovasi, membangun pendekatan-pendekatan yang inovatif. Artinya mereka ini memang sebaiknya orang yang masih segar di dalam institusi Polri. Karena orang yang segar inilah yang mudah-mudahan bisa mendobrak tembok konservatisme dalam kerja sekian banyak area di kepolisian. Sudah dua. Saya ulang, pertama terkait dengan budaya, yang kedua terkait inovasi, yang ketiga terkait gerbong. Ini juga sudah jadi rahasia umum sih sebetulnya. Jenderal ini punya gerbong ini, jenderal itu punya gerbong itu, jenderal ini, wah seterusnya lah. Seperti kereta yang setiap berapa menit sekali lewat itu. Masing-masing punya gerbong. Nah konon, karena sudah ada gerbong, maka sistem pengembangan SDM-nya pun konon juga diwarnai dengan cara berpikir ala gerbong. Nepotisme, kolusi, jadi satu hal yang ya kita tidak bisa tutup mata sepenuh-penuhnya lah terhadap kemungkinan-kemungkinan semacam itu. Nah, kehadiran pihak eksternal yang di-outsource menjadi Kapolri atau Wakil Kapolri, semoga saja akan bisa menepis praktek-praktek gerbong semacam itu. Karena mereka orang baru, mereka dari luar, mereka tidak bawa gerbong, mereka menganggap semua orang sama, semua personil setara, sehingga yang dibangun untuk pengembangan karir adalah merit system. Siapa yang punya kinerja baik, karirnya akan moncer. Sementara yang kinerjanya morat-marit, ya perjalanan karirnya akan anjlok. Sesederhana itu saja. Nah, dengan indikator semacam ini, memang susah juga sih. Siapa ya orang luar Polri yang kemudian bisa di-outsource untuk menjadi Kapolri atau Wakapolri, siapa ya? Usul ya. Mudah-mudahan saja banyak yang bisa masuk nominasi. Tapi mudah-mudahan pada saat Presiden mengajukan nama-nama calon Kapolri nanti, dan ketika DPR melakukan fit and proper test nanti, bolehlah di samping nama-nama dari internal Polri, di samping personil karir Polri, juga duduk siap untuk diuji 3 nama eksternal. 1. Ugroseno, Komjen Purnawirawan Ugroseno. Kedua, mantan petinggi KPK Busro Mukhodas. Yang ketiga,
juga bekas petinggi KPK yaitu Bambang Wijoyanto. Tapi apa boleh buat nih, Bambang Wijoyanto punya catatan kurang sedap nih, karena pernah pernah berkonfrontasi juga dengan Polri. Jadi 3 atau 2 nama itu layaklah menurut saya untuk dipertimbangkan secara matang menduduki jabatan elit di institusi Tribrata. Ugroseno, Busro, siap ya? Bintang 4 di pundak.